Ya, sebelum dia dipilih oleh Tuhan untuk menjadi nabi, apakah Muhammad itu penyembah berhala nggak dulu? Coba abang validasi sejarahnya. Oke? Nah, Iya. abang, saya akan naik lagi sebentar. Ini saya titip pertanyaan dulu. Saya akan balik untuk kita sama-sama lagi. Oke? Paulus, betapa begonya umat kau ini. Aduh, berkhotbah si babi, habis itu lari. Babi, muntah babi, habis itu lari si babi. Begitulah babi. Aku sudah mendengarkan yang sesama, siap-siap ku tampar mulutnya pakai Bible. Babinya lari, teman-teman. Tapi ya, memang babi itu licik. Halo, silakan teman-teman non-muslim, ajukan permintaan naik. Moderator, ada apa denganmu? Kamu memelihara teman-teman yang ini, apa tujuanmu kira-kira? Kita mau cari yang otaknya jalan. Moderatorku yang baik, apa gunanya kau memasang topeng monyet, tidak sapa yang lain. Entahlah moderatorku ini, aku kadang heran terhadap mereka. Kadang ada anehnya, memang aneh. Halo, semangat siang saudara Rudi. Halo. Belum duduk dia. Kenapa ini ditinggal? Apa tujuannya? Bagus ya Allah ya Karim. Makasih Kang. Makasih ya Kang. Diri lo luar biasa. Entah apa keistimewaannya, selalu disimpan di komal ini. Halo, semangat sore. Halo. Halo, selamat sore. Diam-diam baik, ada apa denganmu? Semangat sore, saudara Salesius. Ya Bang Juma, saya nyalakan lampu dulu ya. Oke abang. Ada yang dari Muntek serius ini. Selamat sore Bang Juma. Salam dari Muntek abangku Ilham Stirman. Waalaikumsalam. Gimana kabar Bang Juma? Baik. Baik, oke. Sehat ya? Sehat Bang. Iya. Oke Bang Juma. Bang Juma, aku boleh bertanya? Silakan. Ini datangnya di Alkitab saya Bang Juma ya. Boleh. Mungkin Bang Juma bisa baca apa itu Kejadian 25 Bang Juma. Kejadian 25. Silakan. Ya. Jadi Kejadian 25 itu kan berbicara tentang Ismail ya. Iya. Jadi gini Bang Juma, kalau saya baca di situ di Kejadian 25 itu Allah memberkati Ismail ya, menjadi besar kan ya, menjadi bangsa besar. Iya. Dan dia diberkati 12 raja Bang Juma. Iya. Ya, benar apa enggak Bang Juma? Betul. Ya, dia diberkati 12 raja atau 12 anak. Ya. Kalau kita buka 12 anaknya itu mungkin ada berapa ya? Bentar Bang Juma. Kejadian 25.
Itu kan nama-namanya itu ada 12 tuh Bang Juma. Yang ingin saya tanyakan begini. Kan Bang Juma atau teman-teman muslim itu kan mengatakan begini, bahwa Nabi itu berasal dari keturunan Abraham atau Ibrahim kalau dalam Alkitab. Dalam Al-Quran ya. Ibrahim. Iya. Jadi maksud saya itu dari 12 anaknya Ismail ini kira-kira Nabi ini dari keturunan yang mana? Kalau di Al-Quran nggak dijelaskan, Bang. Keturunan mana? Iya, cuma diterangkan bahwasanya di dalam Al-Quran qulu amanna billah wa ma unsila ilaina wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismail. Jadi ketika diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Ishak, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya. Berarti anak cucunya di situ termasuk nabi-nabi yang diajarkan kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi terkait nabi-nabi kecil ataupun nabi-nabi besar. Di Islam itu hanya dikatakan kami beriman kepada beliau, mereka-mereka ini, dan juga beriman kepada Nabi Musa dan Isa. Nah, pertanyaan saya kemarin itu Bang, kepada saudara kita yang Kingdom ini, saya bertanya ke dia, Nabi mana yang diutus kepada umat Kristen? Kalau kami kan jelas, Nabi Muhammad itu diutus kepada seluruh umat manusia, maka Nabi Muhammad aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad diutus sebagai nabi kepada seluruh umat manusia sebagai penutup para nabi. Akhirnya kami menerima beliau sebagai nabi karena memang dia diutus untuk seluruh umat manusia. Nah, sebuah pengajaran dari Tuhan tentu diterima dari nabi. Kalau di Kristen, siapa nabinya Kristen ini? Ya, nanti kita bahas itu. Saya masih berbicara tentang Ismail, Bang Juma ya. Saya masih belum menemui masih bingung itu loh Bang Juma. Karena kan Bang Juma selalu mengatakan Nabi Muhammad itu adalah keturunan Ibrahim. Ya, tadi saya sudah kita semua tahu Bang Juma ya. Ibrahim atau Abraham kalau dalam Alkitab dia memiliki 2 anak, yaitu Ismail dan Ishak, ya kan? Ismail dan Ishak. Saya belum ke Ishak dulu ya. Saya masih bertanya tentang Ismail ini. Ismail ini kan memiliki 2 anak, kok 2 anak? Ada 12 ya. 12 anak. Inilah nama anak-anak Ismail disebutkan menurut urutan lahirnya. Pertama Nebayot, anak sulung Ismail. Selanjutnya Kedar, Abdel, Mibsam, Misyama, Duma, Masah, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Ketma ya. Jadi maksud saya itu Nabi ini dari mana? Dari Kedar kah? Apa dari Adbel kah? Atau dari mana itu, Bang? Tidak diterangkan dalam Al-Quranul Karim. Jadi tidak semua kisah, tidak semua kisah di dalam para nabi itu diceritakan di dalam Al-Quranul Karim. Tidak ada. Artinya tidak ada datanya Bang Juma ya? Kalau di kami itu data yang ada, itu datanya tentang hadis yang berkaitan dengan silsilah. Tapi tidak diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Seperti itu Bang. Enggak, maksud saya gini loh Bang Juma, dari mana kita percaya kalau itu benar gitu loh. Kalau di dalam Al-Quran tidak ada, akhirnya kan kita itu semakin sepertinya kurang yakin gitu loh. Karena ini semua ini kan firman Allah kan tuh. Terus. Nah, kayak gini ya, kayak siapa itu? Allah memberkati Ismail itu sudah jelas Abang. Iya, emang. Nama anak-anaknya sudah jelas gitu loh.
Cuman selanjutnya ini yang masih saya bingung tuh loh, kenapa kok mengatakan keturunan Ibrahim, tapi kok datanya tidak ada gitu loh. Loh, kan tadi saya sudah katakan kepada saudara, Al-Quran itu tidak berbicara silsilah. Jangankan nabi-nabi atau orang-orang terdahulu, orang tua Nabi Muhammad aja nggak dituliskan. Kenapa Anda heran segitu? Sedangkan Paulus nggak Anda tahu siapa bapaknya. Sementara dia menghadiahkan 13 kitab kepada Anda, kan gitu. Sedangkan Anda harus pahami bahwa orang Yahudi dan orang Arab itu adalah dua suku yang sangat kuat memegang kemudian silsilah orang tua mereka. Sama seperti Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dari silsilah ibunya, silsilah ayahnya itu runut sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sedangkan Paulus kan berarti tidak. Adanya di hadis berarti Bang Juma ya? Iya. Karena kenapa? Ada di hadis. Sekali lagi saya katakan, orang Arab itu dia sama seperti orang Yahudi menjaga silsilah. Seperti Nabi Muhammad dilahirkan oleh Abdullah, Abdullah dilahirkan oleh Abu Talib, Abu Talib dilahirkan oleh Hashim, Abdul Manaf, kemudian dilahirkan oleh Qusay, Qusay dilahirkan oleh Kilab, Kilab dilahirkan oleh Murrah, Murrah dilahirkan oleh Ka'ab, Lu'ai, Ghalib, Fir, kemudian Malik, Malik dilahirkan oleh Nadir, Nadir Kinana, kemudian Khusaimah, Khusaimah dilahirkan Mudrika, Mudrika dilahirkan Ilyas, kemudian Mudar, kemudian Nizar, Nizar dilahirkan oleh Mat, Mat dilahirkan oleh Adnan, Adnan dilahirkan oleh Ismail, Ismail dilahirkan oleh Ibrahim. Orang Arab itu sangat kuat memegang silsilah. Oh, berarti dari bawah ke atas ya silsilahnya, Bang. Ya, dari Bukan atas, dari bawah. Iya, sama aja dari Nabi bawah Ibrahim. ke atas ya. Nabi Ibrahim dulu, habis itu Nabi Ibrahim punya anak namanya Ismail, Ismail punya anak namanya Adnan, Adnan memiliki anak lagi bernama Mat, Mat melahirkan lagi Nizar, Nizar Mudar, Mudar Ilyas, Mudrika, kemudian Husaimah, Kinana, Nadir, Malik, kemudian Fir, kemudian Ghalib, kemudian Lu'ai, Ka'ab, Murrah. Setelah Murrah Kilab. Nah, Kilab ini bisa dari ibunya Aminah, bisa juga dari bapaknya Abdullah. Ya, kalau dari silsilah ibunya setelah Kilab, di situ ada Zurrah, Zurrah Abdul Manaf, Abu Manaf, kemudian di Wahab, Wahab melahirkan kemudian Aminah ibunya. Kalau ayahnya dari Kilab jatuhnya ke Khusay, Khusay Abdul Manaf, Abdul Manaf melahirkan kemudian Hashim, Hashim kemudian turun ke Abdul Muttalib, Abdul Muttalib kemudian ke Abdullah, Abdullah kemudian ke Nabi Muhammad. Jadi silsilah beliau terjaga dengan baik. Tapi kalau Paulus, nama bapaknya siapa, Bang? Loh, enggak, silsilah itu tertulis di mana, Bang? Dibilang hadits, Abang. Hadits. Dan orang hadis ya. Iya. Hadis, ya. Dan oke. sekarang di dalam Al-Quran enggak ada ya. Iya, karena Al-Quran itu bukan buku biografi. Oke, berarti itu memang tidak ada di Al-Quran, Bang Juma ya. Terus pertanyaan saya begini, Bang Juma. Bang Juma tadi mengatakan Allah mengutus Nabi. Ya. Iya. Kan? Allah memilih dan mengutus Nabi. Iya. Dia memilih Nabi Muhammad itu kan pada umur 40 tahun. Baru dipilih menjadi Nabi kan. Maksud saya gini, Bang Juma. Dalam pemilihan ini, ya, atau Allah memilih Nabi ini itu seperti apa anunya? Apakah ada seperti nubuatan atau bagaimana sebelumnya? Nubuatan seperti apa di Al-Quran menubuatkan Nabi Muhammad? Ya, maksudnya itu akan ada misalnya ya, akan ada seorang Ali Imran. Ya. Ali Imran ayat 81. Di situ Allah kemudian Ali Imran ya. Sebentar. Ya, Ali Imran. Ali Imran ayat 81 ya. 81. Ali Imran. Allah mengambil perjanjian agung. Wa is'ahas 81 ya, Bang. Iya. Jadi Allah mengangkat perjanjian agung di masa preeksistensi kemudian para nabi. Sebelum para nabi diutus, Allah mengatakan kepada mereka, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepada kalian, lalu datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, maka niscaya kamu akan sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman,
apakah kamu mengakui dan menerima perjanjian yang demikian itu? Mereka menjawab, ya kami mengakui. Maka Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu para nabi, aku akan menjadi saksi bersama kamu. Ini bercerita tentang Rasul yang akan datang. Kemudian dalam surah As-Saff, di situ Gini, dikatakan, ini Al Imran 81 ya. Saya baca dulu, saya boleh baca ya. ya, Terjemahannya aja Bang ya. Boleh kan ya? ya, Ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? ya, Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman lagi, kalau begitu bersaksilah kamu para nabi, dalam kurung para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Jadi maksudnya ini nubuatan atau apa nih Bang Juma? iya, itu nubuatan tentang datangnya seorang Rasul yang akan membenarkan semua ajaran para nabi. Lalu Itu, Bang. ini kalau ini nubuatan Bang Juma, kira-kira penggenapannya di mana Bang Juma? Iya, Nabi Muhammad diutus. Setelah itu diutus oleh Nabi Muhammad. Tertulis di mana? Tertulis di mana? Al-Quran. Penggenapannya itu tertulis di mana? Al-Quran yang saya bacakan tadi kepada saudara di dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Al-Ahzab ayat 40. Al-Asab ayat 40 ya. Cara Bang. Iya. Ayat 40. Kita lihat nanti 40 ya Bang Jumai. Siap. Ya. Muhammad itu bukanlah bapak dari, ya ini ya Bang Jumai ya. Iya. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Oh ini penggenapannya ya. Iya. Ya. Lalu dia ketika diutus, orang-orang Yahudi kemudian Bani Israel diseru bahwa telah datang kepadamu Rasulku yaitu Nabi Muhammad untuk membenarkan apa yang pernah, untuk menerangkan sebagian dari apa yang kalian sembunyikan. Itu diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 15 dan 16. Ada lagi Bang? Ya. Iya, saya masih ini tentang itu. Berarti ini sudah tergenapi ya. Dari nubuatannya ada di Al-Imran ayat 81, terus penggenapannya tadi ini Al-Ahzab 40 ya. Maksud saya gini Bang Juma, ini kan Nabi ini utusan ya. Utusan Allah kan toh. Terus setiap menerima wahyu dari Allah, itu kan Nabi menerima melalui malaikat Jibril. Benar enggak? Betul. Artinya Nabi tidak pernah bertemu dengan Allah. Ya. Nah sekarang kalau Nabi adalah utusan Allah, itu bagaimana Bang Juma ceritanya? Tidak pernah ketemu tapi diutus itu. Kan diutus melalui perantaraan Nabi itu menerima wahyu. Bukan bertemu dengan Tuhan. Makanya dikatakan kemudian kul nazzalahu ruhul kudus. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Roh Kudus telah diutus kepadamu untuk memberitakan Al-Quran dengan benar dari Tuhanmu. Kan Roh Kudus yang diutus kan? Iya, yang artinya kepada... maksud saya itu kan Nabi nggak pernah ketemu Allah kan tuh, hanya ketemu malaikat Jibril ya. Iya kan Tuhan. Maksud saya itu utusan ini. Utusan ini kan ada yang mengutus dan ada yang diutus.
Nabi-nabi mana ada pernah bertemu dengan Tuhan? Nabi-nabi hanya datang kepadanya malaikat, menerima wahyu dari Tuhannya, barulah kemudian dikatakan dia adalah nabi. Makanya dikatakan, coba Anda lihat di bilangan 12 nomor 6. Jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan berfirman kepadanya melalui penglihatan dan berkata kepadanya melalui mimpi. Kan begitu? Melalui Ya, penglihatan. artinya kan Nabi itu langsung menerima melalui mimpi dari Allah tuh. Tapi Ada. persoalannya sekarang ini kan Ada wahyu- Nabi ini wahyu yang melalui diterima oleh Jibril gitu loh. Wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad sebelum dia menerima wahyu pertama kan melalui mimpi dulu. Wahyu pertama aja itu melalui mimpi dulu, baru Nabi Muhammad kedatangan Roh Kudus, malaikat Jibril. Wahyu pertama itu kan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 kan Pak Juma. Iya. Bener nggak? Terus tunggu. Iya, terus Wahyu pertama yang diterima oleh Nabi kan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kalau Iya. Al-Alaq ayat 1 itu kan bunyinya begini. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. iya. Itu wahyu yang diterima. Pertama kali loh. Terus Nah, maksud saya gini, masih tentang utusan tadi. Saya belum berkata tentang firman itu ya. Masih utusan itu tadi. Maksud saya begini, kalau namanya utusan itu kan ada yang diutus, ada yang mengutus, gitu loh. Artinya Iya. kedua belah pihak ini itu saling kenal gitu loh. Kan tidak mungkin diutus tapi nggak kenal. Apalagi maksudnya nggak kenal ketemu. gimana? Maksudnya kenal gimana? Kan nggak ketemu. Maksudnya toh. Loh, Musa bertemu Tuhan enggak? Kalau Musa itu kan enggak. Kalau Musa itu kan dia menerima wahyunya itu Ini melalui bertanya suara. aja susah. Bahwa Musa itu bertemu dengan Allah dalam bentuk suara. Malaikat Artinya yang datang dia- kepada Nabi Musa. Musa sendiri yang menerima. Iya, sama seperti Nabi Muhammad menerima wahyu melalui perantaraan Roh Kudus. Ah, Jadi dikatakan kul man kana aduwwal li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Jadi Jibril datang kepada Nabi Muhammad menurunkan Al-Qur'an ke dalam hati Nabi Muhammad dengan izin Allah. Jelas Ya. itu. Nah, bukti pewahyuannya kan Al-Qur'an. Bukti bahwa dia menerima wahyu kan Al-Qur'an, bukan karangan. Al-Qur'an sudah pembuktian. Oh, dia adalah Ya. seorang nabi. Itu jelas itu. berarti Nah, nah Bang Juma, berarti dia utusannya. Jadi Iya. ketika begini Bang Juma, apakah wahyu yang diterima ini oleh Nabi ini langsung apa lewat Pak? Lewat Ada yang langsung ke hatinya, ada yang Ada. dia terima dari mimpi, ada melalui perantaraan, ada melalui tabir, ada melalui Jibril. Itulah Al-Quran. Al-Quran menjelaskan itu dalam surah Asy-Syura ayat 51. Bagaimana Nabi Muhammad dalam tradisi penerimaan wahyu dari Allah melalui tabir, melalui wahyu, melalui malaikat. Itu semua dilakoni dan itu yang dialami oleh para nabi termasuk Yesus. Malaikat naik turun kepada Yesus. Itu cara daripada para nabi menerima pewahyuan. Oke? Sekarang Ya. boleh saya bertanya? enggak Mas, sebelum bertanya Bang Juma, gini. Ini kan wahyu yang diterima oleh Nabi ini kan belum tercatat menjadi buku kan? Ya, Bener nggak? betul. Artinya belum menerima Al-Qurannya. Dia masih dalam mimpi kan toh. Dalam mimpi dan apa segala macam informasi-informasi. Itu belum tertulis menjadi kitab kan? Benar apa enggak? Iya, betul. Nah sekarang begini, yang saya bingung gini Bang Juma.
banyak ya, banyak termasuk Bang Juma juga, bahwa Nabi itu tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Iya, Benar nggak itu? iya betul. Tapi ada juga satu kelompok yang mengatakan Nabi bisa baca. Setelah dia Artinya ada dua menyampaikan kelompok Al-Quran. Enggak, Nah, cuman satu aja. artinya ada dua kelompok ini. Ada kelompok satu mengatakan aduh, Nabi bisa baca dan bisa tulis. Ada kelompok satu lagi, dia itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Nah, Bang Juma ada di mana itu? Jadi Nabi Muhammad itu tidak bisa kemudian baca tulis kitab-kitab sebelumnya. Terus Nabi Muhammad memang tidak bisa menulis, dalam arti kata dia tidak pernah menuliskan sebuah kitab sebelum Al-Quran. Itu jelas. Jadi dia adalah orang yang buta huruf, yang tidak mengerti tentang kitab-kitab sebelumnya. Tetapi setelah datang kemudian wahyu kepadanya, dia yang membacakan ayat-ayat itu kepada sahabat-sahabatnya. Jelas itu. Berarti dia bisa baca tuh. Bisa baca, karena kalau dia nggak bisa baca berarti dia bisu. Kan dia membacakan ayatnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Beliau yang membacakan kepada Nabi Muhammad. Ya, artinya Kepada dia bisa baca. dari Nabi kan? Muhammad kepada kaumnya. Bisa. Bisa baca berarti ya. Ya. Bisa baca dan apalagi bisa nulis kan. Kalau bisa baca kan sudah jelas bisa tulis. Iya, tapi Anda harus tahu yang dimaksud di sini tidak pernah membaca dan tidak pernah menulis kitab. Nabi Muhammad tidak pernah membaca. Oh, mama. Karena begini Bang Juma. Gini. Karena begini, ini tentang wahyu loh Bang Juma ya. Apa yang diterima oleh Nabi itu kan itu yang dia tuliskan toh. Ya toh. Nabi Muhammad tidak menulis. Oh, tidak menulis lagi. Katanya tadi bisa baca. Ilah, membacakan Al-Quran, siapa lagi yang membacakan Al-Quran kalau bukan beliau? Lah iya, artinya dia bisa baca dan bisa tulis toh. Lah, pertanyaannya kan tadi, apakah dia menerima wahyu dalam keadaan dia bisa baca, bisa menulis? Saya katakan tidak. Nabi Muhammad tidak pernah menulis, Nabi Muhammad tidak pernah membaca kitab sebelumnya. Ketika Al-Quran datang kepadanya, diserahkannya bacaan itu untuk dituliskan kepada para sahabatnya. Dia yang membacakan, sahabatnya yang menuliskan. Jadi kalau dia menghafal lalu dia membacakan, itu berarti bukan dia membaca tulisan. Berbeda dengan, ya sudahlah, nanti kalau saya tanya nanti pingsan. Jadi ketika Nabi Muhammad diberikan wahyu, Nabi Muhammad tidak ada otoritas terhadap Al-Quran. Paham enggak? Jadi murni berasal dari Tuhan. Tidak ada tendensi penambahan kata-kata atau editan kata-kata atau pengurangan kata-kata atau memperbaiki kata-kata itu. Enggak ada. Semata-mata yang datang kepadanya itu yang dia sampaikan. Tidak ada gini ya, Bang intervensi Juma. dari dia. Kembali ke Al-Quran Bang Juma. Kembali ke kitab suci ya, kitab suci Al-Quran. Jadi kata Bang Juma tadi Nabi membacakan, terus para sahabat menulis gitu. Benar nggak? Iya, kan aku jawab tadi. Iya. Iya. Berarti apa yang ditulis oleh para sahabat itu adalah firman yang keluar dari Nabi kan? Iya, betul. Firman keluar, terus? Bukan firman dari Allah berarti. Lah kan dari Allah dulu tuyul. Habis itu Nabi Muhammad menyampaikan kepada mereka. Lah iya, dari mulut Nabi inilah yang ditulis oleh para sahabat. Memang iya betul, bukan dari orang lain. Betul. Berarti bukan dari Paulus. perkataannya Nabi kan? Perkataan Nabi yang diterima dari kan? Allah. Ya Allah. Iya. Saya boleh balik nanya. Iya. Itu yang ditulis oleh para sahabat ini dari adalah Nabi. Firman yang keluar dari Nabi. Ya, berarti Nabi Al-Quran terima dari mana? Firmannya Nabi berarti. Dari mana dia terima? Ya, kan dari Nabi tuh yang ditulis oleh para sahabat. Nabi menerimanya dari mana? Ya, kan para sahabat nggak tahu itu. Botak. Udahlah, saya boleh bertanya nggak? Loh, itu tuntaskan dulu Bang Juma. Tuntaskan dulu.
Tadi ini saya bingung mempelajari kamu itu mau bertanya apa sebenarnya. Loh, Begini. itu pertanyaan saya. Al-Quran. Dengar, Bahlul. Firman Allah atau firman Bahlul, Nabi? dengar. Dari Allah turun kepada Nabi Muhammad. Terus? Nabi Muhammad sebagai penerima firman. Dialah yang Terus? menyampaikan firman itu kepada para sahabat. Sampai Lalu sini paham? dituliskan tuh. Lalu ditulis oleh para sahabat. Lah iya, yang ditulis para sahabat ini kan firmannya Nabi tuh. Iya, yang berasal dari Lah Nabi. iya, Terus? benar tuh. Lalu Berarti apa yang kau Al-Quran permasalahkan, firmannya Nabi. gondol? Apa? Berarti kan Al-Quran itu kan ditulis oleh para sahabat, kata-katanya Nabi kan. Dari mana kata-kata itu? Loh, kan firman itu kan perkataan lah Bang Juma. Dari mana perkataan Nabi tersebut? Loh, dari mulut Nabi kan tuh. Ya, sebelum dia menyampaikan itu dia terima dari mana? Loh, ya nggak tahu para sahabat dari mana dia dapat. Monyet, kan tadi kau bertanya dan saya sudah jawab. Udah kau turun binatang, botak, konyol. Berani ditanya Nggak nggak? bisa jawab, nggak apa-apa. Sudah turun nggak apa-apa Bang Juma. Kamu Anda nggak nggak mau bisa ditanya? mempertanggungjawab keimanan. Saya sudah menjawabnya. Kul man kana aduwwan lil dengar fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Itu bukan Biiznillah. itu pertanggungjawaban Saya sudah iman, menjawabnya, Bang Juma. weh. Saya sudah Weh. menjawabnya tadi. Saya sudah menjawab tadi, jelas. botak pemakan babi. Pemakan babi saya sudah jawab. Itu kan karena tidak bisa Al-Quran. jawab akhirnya fitnah Al-Quran. gitu loh. Saya mau bertanya, enggak kau kasih ruang, bodoh. Al-Quran berasal dari Nabi Muhammad Iya kan yang Bang ditulis Juma bersahabat. mengatakan yang ditulis Udah, oleh kau para diam dulu, sahabat kau diam dulu. adalah Diam dulu monyet. Dari Allah. Allah mewahyukan melalui perantaraan Roh Kudus. Roh Kudus menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan kepada para sahabat. Selesai ya? Selesai. Saya ingin balik nanya samamu. Saya ingin nanya samamu. Paulus, nama bapaknya siapa? Jawab. Ya, yang ditulis para sahabat ini kan firmannya Nabi toh. Kan sudah kujawab tadi. Iya jawab aja. Jangan iya, kayak anak-anak dong. Kan sudah lah, kujawab. iya toh. Iya benar ya. Boleh nggak kita mempertontonkan tontonan yang menarik? Duh, Nabi jawaban Muhammad. Bang Juma loh ini berapa yang nonton ini Bang Juma? Berapa ribu yang nonton? Jawaban Bang Juma harus jelas. Ya. Tadi Anda bertanya dari mana? Saya jawab Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 97. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalu ala qalbika biiznillah. Dari Allah ke Roh Kudus sampai kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan kepada sahabat menulis. Stasiun jelas, Allah, Roh Kudus, Nabi Muhammad, sahabat. Sekarang saya balik nanya. Sekarang saya balik nanya. Sekarang saya balik nanya. Nanya saya dulu balik nanya. Dari mana Paulus? Dari mana Paulus? Hei, dengar. Dari mana Paulus menerima surat Paulus? Surat Paulus itu dari mana? Khususnya surah Roma. Dari mana surat Roma ini muncul? Jawab. Jawab saya, jawab. Loh, itu belum tuntas Bang Juma. Kamu licik. Kamu jawab dengan benar. Saya tanya, dari mana surah Paulus itu muncul? Surah Roma. Jawab dengan surah benar. Roma ini dari mana? Bang Juma. Sudah kujawab tadi. Jangan Anda bertanya dulu. Sudah kujawab, botak. Gitu botak, pemakan babi sudah kujawab. Diketahui sama anak kecil. Saya tanya gini aja loh. Al-Quran itu adalah firman Nabi yang ditulis oleh para sahabat. Nah, Nabi menerima dari mana? Loh, enggak bener apa salah? Sudah benar itu, udah benar. Lah iya, sekarang yang ditulis oleh para sahabat itu adalah yang keluar, firman Nabi. Yang keluar dari mulut Nabi Muhammad. Firmannya Nabi kan toh? Ya, itu adalah sabda. Ya, itu adalah firman yang keluar. Firman Nabi kan? Yang diterima dari botak.
Sekarang saya balik nanya, surat Roma itu dari mana, Paulus? Gini loh Bang Juma. Bang Juma apologet Islam loh. Anda harus bisa jelaskan itu dengan gamblang gitu loh. Kan saya sudah menjawab tadi, Jangan botak. Anda yang disembunyi-sembunyikan. Tidak ada yang disembunyikan, binatang. Udah ku jawab. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 97. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalhu ala qalbika biiznillah. Dari Allah ke malaikat Jibril ke Nabi Muhammad ke para sahabat. Jelas toh? Iya, ya. Orang semua Iya. dengarkan toh? Ah, sekarang saya Iya. nanya, surat Iya, Roma dari mana? Belum clear kan toh? Belum clear kan bahwa Al-Quran Binatang itu pemakan firman babi, anak anjing. Loh. Saya tanya kamu, Loh. surat Roma itu kok lo. Dengar dulu, Al-Quran ini firman Nabi apa firman Allah? Firman Allah. Dalilnya Berarti- surah Al-Baqarah berarti- ayat 97. Disampaikan para kepada sahabat Nabi. ketemu Allah berarti. Nabi kemudian menyampaikan kepada sahabat-sahabat. Gitu. Lah iya. Sekarang pertanyaan saya. Kalau itu firman Allah. gini loh, Bang. Pertanyaan saya, dari mana Paulus menerima surat-suratnya? Contoh Roma, silakan. Kalau itu firman Allah, berarti para sahabat ini langsung ketemu Allah, ditulis oleh para sahabat. Itu baru namanya firman Allah. Ya udah, terserah. Sekarang saya tanya, Paulus menerima Roma dari mana? Jangan terserah. Berarti Anda mengalah ini. Itu kan kamu. Saya kan sudah menjawab tadi Al-Quran surah Al-Baqarah. Madallah sahibukum wa ma gawa wa ma yantiku anil hawa illa wahyu yuha. Sudah ku jawab itu. Sekarang giliranmu menjawab. Paulus menulis 13 buku terima dari mana? Jawab. botak. belum tuntas. Dari Bang, tamu, belum tuntas. dari tamu. Kamu kan Kristen, wajar kamu bahlul. Yang saya tanya sekarang ini, dari mana Paulus menerima 13 buku itu? Jawab. Aduh. Masa kok nggak malu? Hei, masa kok nggak malu? Iya. Masa kok nggak malu? Saya belum malu Bang Juma. Saya masih bingung dengan penjelasan Urusanmu Anda. dengan kau bingung, bukan urusan saya. Yang mengatakan Enggak ada urusan saya. Anda mau bingung, Anda mau gila, Anda mau botak, bukan urusan saya. Sekarang kamu menjawab, pertanggungjawabkan imanmu. Saya nggak usah tanya silsilah Paulus, karena Paulus itu tidak jelas. Belum tuntas Bang Juma. Ini firman Allah apa firman Nabi? Urusanmu. Kamu jawab sama saya. Ya. 13 buku Firman Paulus Allah apa yang dia firman tulis Nabi? itu berasal dari mana? Bung, kita ditonton ribuan orang loh ini. Kau mewakili Makanya agama itu Kristen Bang loh. Juma harus jelaskan dengan benar. Orang semua, coba aku tanya orang di bawah, jelas enggak jawaban saya? Baca orang di bawah menulis apa? Iya, yang ditulis oleh para sahabat ini firman Nabi apa firman Allah? Firman Allah yang disampaikan oleh Nabi kepada Berarti sahabatnya. kan firman Allah tuh ditulis oleh para sahabat. Betul. Bukan lewat Nabi lagi. Gila ini orang Karena nih. itu kan perkataan. Orang gila kau memang. Perkataan tuh. Apa yang disampaikan oleh Nabi itu berasal dari Allah, disampaikan Lah iya, kepada berarti para kan itu sahabat. Oke, sekarang loh, saya tanya firman sama itu kamu. perkataan loh. Roma, kitab Roma Itu ini Paulus terima firman dari itu mana? perkataan loh Bang Juma. Artinya apa? Apa yang dikatakan oleh Allah itulah yang ditulis oleh para sahabat. Orang gila botak. Kupikir pintar kau bang. Maka lahirlah Al-Quran. Kau begitu. mengecewakan saya sore ini. Kau mengecewakan saya loh. Enggak. Kupikir kamu itu justru Bang pintar. Juma Ternyata menjelaskan kamu itu membuat saya kecewa. sama seperti monyet kau ini. Kau seperti monyet. Ya udah, Enggak kamu ada nggak usah otakmu. jawab, nggak usah dipasang Iya Bang Juma. terserah. Terima kasih Oke, ya. Sekarang Terima kasih. pertanyaan turun saya dulu jawab. ya. Pertanyaan saya Ah, mana? saya turun, Kamu nggak saya turun, jawab. saya- Nggak jawab. Botak. Ih, makan babi. Nggak malu dia begitu kawan-kawan. Nggak malu. Saya belajar apa yang mau dijawab ini. Apa dia mau tanya orang ini? Benar-benar lah. Viralkan ya teman-teman, viralkan ya. Buatkan PT kemudian viralkan. Inilah cara-cara umat Paulus ya
berdiskusi ketika dia tidak mampu kemudian untuk menjawab pertanyaan. Setelah dia bertanya dengan kritis tentang Al-Quran, kita sudah jawab, tetapi faktanya begitu kita tanya dia kabur. Itulah Kristen. Tengoklah itu, wahai saudara-saudaraku Kristen. Tengoklah itu karakter kalian, karakter orang-orang Kristen. Tengoklah itu. Itulah modelnya. Begitulah Kristen. Kenapa bisa begitu? Karena dia menyembah makhluk yang dibuat menjadi Tuhan oleh Tuhannya Yahudi. You know? Saya pikir ini mau kemana pertanyaannya nih? Ini arahnya kemana ini? Begini Bang Suma, nabi-nabi dan seterusnya. Oh, ujung-ujungnya ternyata dia cuma mau menghujat. Kenapa bisa demikian? Karena memang setiap pertemuan dia selalu KO kan, setiap pertemuan dia selalu babak belur. Jadi dia berpikir dengan kelicikannya, gimana caranya ini bisa memenangkan pertarungan. Tapi itu nggak menang, tidak menang itu namanya. Malah ketahuan kalau dia takut untuk ditanya. Begitu teman-teman sekalian. Jadi lihatlah karakternya orang Kristen ini. Mentalnya mental penjajah bukan? Mental penjajah, mental Belanda, mental Belanda, mental penjajah, mental penyesat. Kita udah tak jawab loh tadi. Apa yang disampaikan Nabi Muhammad bukanlah sebuah karangannya sendiri, in huwa illa wahyu yuha, melainkan apa yang disampaikan, diucapkannya itu adalah wahyu dari Allah yang disampaikan kepadanya. Dalil kita disampaikan. Kemudian Jibril, kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah, sudah kita sampaikan juga. Udah. Apalagi yang dia tanya, apakah itu firman Nabi Muhammad? Bukan. Itu adalah firman Allah yang disampaikan melalui lisan Nabi Muhammad. Tapi dia mengatakan apa? Kalau begitu harusnya Allah berfirman langsung kepada sahabat. Kan memang gila. Kenapa dia mengatakan begitu teman-teman? Karena kekecewaan. Lukas, Yesus tidak pernah berfirman langsung kepada Lukas. Markus, Yesus tidak pernah berfirman langsung kepada Markus. Begitu juga pengarang Matius, begitu juga pengarang Yohanes. Yesus tidak pernah berfirman langsung kepada mereka. Apalagi Elohim. Elohim tidak pernah berfirman langsung kepada penulis kitab kanonik. Apalagi kepada Paulus. Makanya tadi saya bertanya tentang Roma aja dulu. Jangan 13, nanti dia pingsan. Meledak kepala botaknya nanti. Satu aja dulu. Roma dia dapat dari mana? Nah, bingung kan? Mau bilang Yesus, di mana Yesus berfirman tentang Roma? Mau bilang datang dari malaikat, di mana tertulis malaikat datang kepada Paulus membacakan Roma? Ada hancur. Maka satu-satunya cara adalah untuk bagaimana dia bisa bertanya sambil lari. Itulah oten, pemakan babi. Kenapa bisa begitu? Efek babi, efek anjing yang dia makan. Apakah di antara kalian ingin berkarakter seperti tadi? Karakter penjajah? Enggak kan? Enggak. Umat Islam itu ketika ditanya, silakan lu bertanya. Bertanya. Tapi tujuannya edukasi. Bukan bertanya untuk mencari kemenangan. Berbicara mengenai silsilah, kita sudah ladenin, kita sudah sampaikan. Runut kita sebutkan silsilah Nabi Muhammad sampai Nabi Ibrahim. Kita tanya silsilah Paulus, tidak bisa dia tunjukkan. Kacau. Tidak ada, itu nggak mungkin, mustahil. Kemudian dia tanya tentang pewahyuan Al-Quran, kita ladenin. Setelah itu kita balik nanya tentang pewahyuan kitabnya. Udah lari katanya, lari aku ampun Bang Subah, ampun. Itulah karakter penjajah teman-teman yang diwariskan kepada mereka. Karena yang mengajarkan mereka memang adalah yang pernah menjajah negara ini selama kurang lebih 350 tahun lamanya. Pantaslah kalau karakter binatang masih melekat pada dirinya. Gitu ya teman-teman. Kita maklumi ya. Oke, saya kira cukup untuk sementara rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Hari ini kita tuntaskan. Kita tutup dulu pertemuan kita pada sore hari ini, teman-teman sekalian. Insya Allah nanti malam kita jumpa lagi pada sesi berikutnya. Mudah-mudahan
ada Oten atau si Salesius tadi bisa gabung lagi kembali di sini untuk kita berdiskusi membahas apapun itu, tema apapun yang kemudian dia anggap bisa dia kuasai. Tapi yang pasti kita akan selalu mengarahkan mereka untuk menjawab pertanyaan ini. Percuma mereka membahas yang lain kalau mereka nggak bisa tuntas. Saya tahu Salesius naik menghindari tema ini. Dia naik tetapi dia nggak mau bahas ini. Oke? Paham ya teman-teman? Jadi kita tutup dulu, sebentar malam kita jumpa lagi. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan atau bahasa tubuh saya yang mungkin membuat Anda semuanya tersinggung. Mohon maaf yang setinggi-tingginya. Dan kepada saudara Kristen, kalau ada kebenaran yang saya sampaikan menyakiti hati kalian, saya minta maaf, karena kami Muslim memang diajarkan kemudian untuk menyampaikan yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Baik teman-teman, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kasih teman-teman. Saya langsung tutup ya, di sini udah mau maghrib ya. Jangan sampai lupa sholat maghrib semuanya teman-teman. Kita sholat, ya kita ibadah penyembah kepada Allah pencipta dan bumi. Assalamualaikum.